Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, terhubung dengan Tuhan atau dengan setan. Jadi temanya terhubung dengan Tuhan atau setan. Lagu berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ya, terhubung dengan Tuhan atau dengan setan. Pemuda kelas dunia. Pemuda kelas dunia. Rahasia surga. Padahal umurnya sweet 17. Tapi kelas dunia, kelas internasional, bukan kelas kampung, jago berkelahi di kampung, jago bikin keributan di kampung. Oh, karena keluarga besarnya, siapa yang mau sentuh pemuda itu? Ya, jadi pemuda kelas internasional, kelas dunia. Bisakah? Oh, bisa, asal kita melakukan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemuda ini. Untuk lebih jelas, kita akan cari tahu siapa ya pemuda ini. Ya, sweet 17. Tapi dia dari umur 12, dia sudah rajin membantu orang tua. Dia punya tanggung jawab, beres. Tidak ada yang dia lalaikan. Ketika orang tua suruh, baru satu kalimat orang tua, pemuda-pemudi sekarang, ya, tetapi pemuda ini dengar-dengaran kepada orang tua. Makanya kalau mau jadi pemuda kelas dunia, mari terhubung terus dengan Tuhan. Cari Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, besarkan namanya, tinggikan Dia. 1 Samuel pasal 17 ayat 55. Ketika Saul melihat Daud, perkelahian Daud dan Goliat, Lai memberikan perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya, membawanya menghadap Saul. Saudara, ini hal yang di luar dugaan. Panglima perangnya Abner, namanya Abner. Di sini kita tahu, oh, namanya Abner, panglima perang Saul. Tapi waktu ada Goliat, kencing di celana. Kenapa saya bilang kencing di celana? Penakut, nggak berani. Salah satu musuh terhebat orang Israel,
adalah Goliat. Tinggi raksasa, ahli perang, Toto Fore kalau orang Jerman bilang. Semua orang Israel, termasuk Saul, Abner, panglima perang Saul, Toto Fore, keringat jagung. Mereka bertanya-tanya, ada siapakah ini yang mampu mengalahkan Goliat? Masih muda, muda belia, kemerah-merahan, Sweet 17. Wow, ini baru bilang super keren. Anak-anak muda sekarang, matanya so rusak, kenapa? Main game. Jadi pemuda-pemudi, jangan karena main HP, akhirnya pakai kacamata. Mau suka jadi polisi, mau suka jadi tentara, ketika dites karena ketagihan, kecanduan main game, out, tidak lulus seleksi. Jadi pemuda-pemudi jangan ada yang kecanduan game. Mari kita belajar. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, Daud masih umur 12 tahun, 13. Dia sudah terbiasa memuji Tuhan. Dia sudah terbiasa menyembah Tuhan. Dari sekian juta, puluhan juta orang Israel, satu-satunya manusia, satu-satunya orang, dari anak kecil sampai orang tua, opa, oma, nenek-nenek, tante-tante, om-om, hati yang paling terhubung dengan Bapa di sorga cuma pemuda yang masih sweet 17, bahkan masih remaja, hatinya sudah tembus ke sorga. Wow, spektakuler tidak? Spektakuler. Daud sampai raja bingung, anak siapa ini mampu mengalahkan Goliat? Kami saja sudah ketakutan, kami saja rasa-rasanya mau lari, tapi mau lari malu dong, mau lari gengsi dong. Tetapi tidak ada ketakutan 0,1% di pikiran dan di hati dari Daud. Kenapa? Sederhana, hatinya terhubung dengan Bapa di sorga. Dia tahu kekuatan sorga, kapasitas sorga seperti apa. Dia tahu bahwa Yesus yang saya sembah, yang saudara sembah adalah Yesus yang ajaib, adalah Yesus yang luar biasa. Ya, ayat 57, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya, membawanya menghadap Saul, sedang kepada orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kepalanya dia pegang, dia bunuh dengan pedangnya sendiri. Wow, ini benar-benar super hebat, superhero. Dia bunuh ini Goliat dengan pedangnya sendiri. Dia nggak pakai pedang,
Dia pakai ketapel untuk batu yang diambil dari sungai. Dia tidak bawa perlengkapan perang. Bahkan ketika dicoba baju perlengkapan perang, dia nggak bisa. Kaku, nggak nyaman. Karena perlengkapan perangnya cuma ada di sorga yang dia bawa. Hikmat Allah, keberanian dari Allah. Semua orang Israel, seluruh dunia mendengar, mereka terkagum-kagum. The Guinness Record World, rekor dunia terjadi. Pemuda masih sangat muda, tapi kelas dunia, kelas internasional. Ayat 58, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya orang muda, jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Daud enggak sombong. Kalau orang lain, oh raja tidak tahu kah? Saya ini anak Isai. Daud enggak. Daud adalah ilmu padi. Semakin terkenal, semakin menduduk. Semakin hebat, semakin rendah hati. Semakin dipakai Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pertama, Daud sangat dengar-dengaran kepada atasan. Kemanapun Saul menyuruh berperang, ini bukan perkara enteng. Berperang bukan perkara paling mudah. Perkara tersulit adalah berperang. Betul tidak? Coba saudara, misalnya Malaysia dengan Indonesia mau berperang, kamu ikut berperang. Seandainya kamu bukan tentara, pasti takut. Daud bukan tentara. Daud tidak pernah sekalipun ikut pendidikan tentara. Tidak pernah. 1 bulan tidak pernah. 1 hari tidak pernah. Tidak ada pengalaman. Ini yang bilang mission impossible. Misi yang sangat sulit. Tetapi Daud, dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Jika Allah di pihak Daud, siapa dapat melawan? Ya. Tidak ada yang mampu melawan Daud. Karena dia tahu persis siapa yang ada di depan dia. Siapa yang membackup dia. Siapa yang menolong dia. Yesus bersama dengan dia. Yesus tidak sekalipun meninggalkan masalahmu. Ketika ada Goliat yang ada di depanmu, raksasa pergumulan, raksasa persoalan, ingat, ada Tuhan. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia mundur. Saya
Terbilang ada beberapa keluarga yang cukup diberkati Tuhan. Tetapi ketika dalam kebutuhan keuangan, saya tidak bisa mengandalkan keluarga saya. Masalah terbesar saya pelajari adalah kebutuhan keuangan. Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan bayar kos, kebutuhan bayar angsuran, kebutuhan berbicara uang, salah satu terbesar. Penyakit yang kedua, dokter sudah berkata, ibu sudah tidak lama lagi. Stadium akhir kankermu. Itu ibarat Goliat sementara engkau hadapi pergumulan yang sangat besar. Tetapi Tuhan selalu akan bersama denganmu. Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Manusia banyak meninggalkan Tuhan. Saudara mau berumur sampai 80 tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan, kecuali kita yang meninggalkan Tuhan. Kecuali saudara mau 100 tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Amin. Kita lihat semua rakyat, semua pegawai Saul, wow, diangkat dia mengepalai para prajurit. Kepala prajurit, kalau sekarang panglima TNI, jabatan tertinggi dari seorang tentara. Tidak ada yang protes-protes. Kalau kita lihat pengangkatan Mayor Teddy, banyak yang protes-protes, banyak. Tapi pengangkatan dari Daud, tidak ada satupun yang protes. Ini luar biasa. 100% Alkitab mencatat. Karena apa? Sederhana. Ku terhubung denganmu. Hati dari Daud selalu terhubung dengan Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Freeport di Papua Timika, nikel di Ternate, di Morowali ada kekayaan apa? Semuanya Tuhan punya. Dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan. Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak, Tuhan menyediakan kebutuhannya. Dan ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 18, Lai memberikan perikop. Saul benci kepada Daud. Air susu dibalas dengan air tuba. Kacang lupa kulitnya. Bukankah Daud yang menyelamatkan mukanya Saul? Ketika berperang Saul takut maju. Semua tentara-tentara tidak ada yang berani. One by one. Satu lawan satu dengan Goliat. Tidak ada. Tetapi di sini Alkitab mencatat
Saul benci kepada Daud. Air susu dibalas dengan air tuba. Kacang lupa kulitnya. Seharusnya Saul memberikan penghormatan tertinggi. Sebenarnya Daud diangkat jadi pahlawan di Israel. Tetapi itulah caranya Tuhan mau mempromosikan Daud. Dari pekerjaan paling rendah. Pekerjaan paling rendah apa ya? Tukang cari sampah misalnya ya. Pemulung. Tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Wow tidak? Wow. Keren tidak? Keren. Mantap tidak? Mantap. Dari cuma gembala 2-3 domba jadi rajanya Israel. Kalau di Indonesia cuma 10 tahun, 2 periode Pak SBY, Pak Jokowi, 10 tahun doang. Tapi Daud, saudara tahu berapa? 40 tahun. Wow tidak? Wow. Spektakuler. Ubur-ubur ikan lele. Daud 40 tahun dia menjadi raja. 40 tahun ubur-ubur ikan lele. Daud menjadi raja selama 40 tahun Ini satu hal yang paling luar biasa. Karena sederhana, ketika dia sementara menjaga domba, ku mau cinta Yesus selamanya. Dia nggak pernah jual Tuhan Yesus seperti kebanyakan pemudi sekarang, cuma karena harta, cuma karena HP terbaru, HP 20 juta, pacarnya kasih HP 20 juta, dia tukar imannya dari yang salib menjadi yang ya saya tidak tahu apa. Jangan tukar imanmu cuma karena HP 20 juta. Berarti engkau sementara menyalibkan Yesus kedua kali. Tetapi jadilah seperti pemuda Daud. Karena akibat dari kebencian. Kebencian harus dibuang dari hati kita, pikiran kita. Pikiran kita harus bebas dari kebencian. Ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ini nyanyian kemenangan ya, nyanyian penyambutan. Ketika Argentina juara Piala Dunia, semua ketika tiba di bandara bandara Argentina, semua bos-bos besar, trompet-trompet, petasan-petasan menyambut Argentina juara dunia, dan mereka teriakan Leo Messi, Messi, Messi. Seperti itulah kemenangan. Dan inilah kemenangan yang spektakuler yang dialami oleh bangsa Israel. Apa teriakan mereka? Ayat yang ke-7. Saya minum dulu.
perempuan menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau Saul cuma ribuan, Daud berlaksa-laksa. Berjuta-juta, ratusan juta, skop yang lebih besar. Saul cuma skop provinsi lah paling tinggi. Tetapi level musuh yang dikalahkan oleh Daud antar negara. Ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Inilah awal dari kejatuhan Saul. Orang yang masih menyimpan kebencian, promosi Tuhan hilang. Promosi Tuhan diambil kembali. Orang yang punya kebencian, tadinya Tuhan mau bikin dia jadi orang kaya, orang berhasil, orang tersukses. Tetapi Tuhan kasih stop. Hilang kepercayaan. Tadinya Tuhan mau backing, misalnya ya, ini contoh. Dari dia kepala bagian, oh jadi kepala dinas. Dari kepala seksi, jadi kepala dinas. Dari cuma pegawai honorer, jadi kepala dinas nanti. Tetapi masih di honorer, tenaga kontrak, so backing diri, so benci dengan karyawan yang lain. Tuhan bilang masih honorer, belum diangkat jadi PNS, sombongnya sombong kepala dinas. Oh stop, nggak jadi, lewat. Saya angkat yang teman kamu aja. Teman kamu, dia kepala bagian tapi semakin rendah hati. Pasti dia kepala dinas semakin rendah hati. Ini contoh. Masih polisi satu kuning, sombongnya sombong Kapolres. Ya begitu. Baru satu kuning, sombongnya sombong Kapolres, sombong Kapolda. Ya. Akhirnya Tuhan kasih stop kepercayaannya Tuhan. Orang yang punya kebencian, gampang tersinggung, khotbah keras sedikit, apa pendeta, saya mau pindah gereja. Saya blokir pendeta ini, dia bicara dosa. Bukan saya yang rugi kalau seandainya saya ada jemaat yang mengecewakan saya, ada orang lah. Kalau ada orang yang mengecewakan saya merasa saya sakit hati. Saya punya jurus, tips, masuk kamar, berdoa. Saya merasa lega. Sakit hati saya hilang. Namanya manusia bukan malaikat, ada rasa sakit hati. Gembala pun seperti saya pernah. Tapi saya tidak terbiasa untuk lama-lama, berjam-jam, berhari-hari. Cukup. Seperti tadi malam saya lihat, ada orang yang menyakiti saya lewat di Facebook. Saya kasih mati HP, saya ajak istri, anak-anak, ayo kita doa. Dan saya rasa kelegaan, tidur nyenyak tadi malam. Kalau seandainya saya punya kebencian, saya pendam, simpan di hati. Satu malam tidak tak tidur.
Jadi kita harus buang. Ayat 8, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Woi, bikin ganas sampai marah betul ya. Perkataan dari perempuan-perempuan ini. Soalnya dong bikin lagu. Kalau Saul hanya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Woi, baku-baku palas. Woi, memang panas ini telinga, panas hati, panas kepala, pening kepala saya, pening lah. Orang Batak bilang begitu. Dan apa yang terjadi? Perkataan itu menyebalkan hati Saul, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Saudara lihat, orang yang tidak ada kebencian, jabatan tinggi cepat datang. Amin. Katakan amin. Tetapi orang yang punya kebencian, berkat akan menjauh. Yang tadinya mau datang 10 juta, pindah di tetangga, pindah di Firman. Yang tadinya mau datang kepala dinas, pindah di temannya. Yang tadinya mau datang Kapolsek, Tuhan bilang, oh kamu belum cocok jadi Kapolsek. Kamu tidak bisa jadi Kapolsek sampai kamu mati kalau dia polisi. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya jabatan itu pun jatuh kepada Daud. Alkitab tegas, karena cuma mau pikir sepele. Terima dong sportivitas intelektual. Kalau ada orang lain, kami di sekolah teologi ya, sudah diajarkan oleh dosen kami. Kalau ada gembala yang lebih hebat, terima saja. Sportif dong. Jangan kita iri, kita benci. Akhirnya jabatan raja berpindah kepada Daud. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Pokoknya mau dengar nama orang baru sebut oh dia sebenci sekali. Belum tak terus Daud, oh sebenci. Memang saya mau bunuh kau. Itu bahasa Papua bilang, kau itu saya mau bunuh kau. Ayat 19, ayat 10 maksudnya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Kalau tidak terhubung lagi dengan Tuhan, setan yang terhubung, iblis. Tetapi kalau terhubung dengan Tuhan, indah sekali. Ada sukacita sekali. Damai. Mau tidur pun tenang. Jam 10 malam sudah tidur. Tapi kalau penuh dengan kebencian, jam 2 tengah malam tidak bisa tidur. Kadangkala semalam-malaman tidak bisa tidur karena kebenciannya memuncak. Bukan puncak Bogor. Kebenciannya memuncak. Kebenciannya full memory. 100% benci, dengki, dongkol, menjengkelkan,
Saya bacakan ayat pokok 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Wow. Jadi kalau Yabes suka main rebana sehari-hari, ini anak saya sementara dengar, Tuhan senang. Tapi karena Yabes malas-malas, Tuhan tidak terlalu senang. Daud dia main kecapi sehari-hari. Karakter Daud pemuji, pemusik, worshiper, prayer, pendoa. Sehingga hatinya setiap detik, setiap menit, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, selalu melekat dengan Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Allah Yehova Jireh. Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu keperluanmu, dia tahu apa yang kau perlukan. Kamu perlu motor, kamu sudah perlu mobil, kamu sudah perlu rumah, selama ini kos, kontrak. Tuhan tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti. Dia tahu keperluanmu. Dia tahu orang yang membencimu. Jangan kita balas. Daud Alkitab mencatat tidak pernah membalas. Walaupun Saul berulang-ulang kali, puluhan kali mau membunuh Daud. Ada satu waktu Saul buang air besar di goa. Ternyata di goa itu di dalamnya ada Daud dan pasukan-pasukan yang berpihak, kepercayaan Daud yang loyal, setia sampai mati. Mereka mau membunuh Saul. Dia sementara buang air besar, Beol. Di belakang dia Daud dan pasukan-pasukan yang rela mati bagi Daud. Ketika mereka mau membunuh, Daud justru marah. Jangan engkau membunuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Ini hati-hati malaikat betul ini Daud. Kalau engkau mau dipromosikan, mau diberkati, milikilah hati malaikat ini. Saya dan Ibu Gembala latih hati malaikat ini. Kami namakan hati malaikat. Hati yang super mengampuninya. Ketika banyak orang membenci kami, kami balas mendoakan mereka. Tuhan berkati mereka. Siapapun yang membenci kami, mau orang Muslim kah, orang Kristen kah, kami melepaskan pengampunan. Siapapun yang membenci kami. Pencuri yang mencuri di gereja, kami lepaskan pengampunan. Walaupun sakit hati ini. Uang yang kami cari dengan susah payah, mereka curi. Kami lepaskan pengampunan. Dan kami perkatakan Tuhan sudah mengganti. Walaupun sampai hari ini kelihatan belum. Tapi itulah iman kami, Tuhan yang mengganti. Tuhan yang tanggung jawab 100% keuangan kami, kebutuhan kami. Dia adalah Bapa dan kami adalah anaknya. 6 anak kami punya tanggung jawab. Kami mau banting tulang, kami mau seperti apa. Kami tetap akan berkomitmen. Kalau kami mati, baru kami lepas tanggung jawab kepada 6 orang anak kami.
Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kekal. Dia bertanggung jawab dengan pekerjaanmu yang baru di PHK. Gajimu yang kecil sekali, Tuhan. Mampukah tidak saya mencukupkan anak-anak saya ini? Tapi kalau hati saudara, pikiran saudara, niat saudara, angan-angan saudara terhubung dengan Raja di atas segala raja, Dia yang akan menolong engkau. Daud pernah berkata, aku melayangkan pandanganku. Artinya ada banyak orang kaya, mungkin keluarga kita seperti saya, ada cukup. Berapalah, walaupun gak banyak amat, tapi cukup. Tetapi saya bilang kepada istri saya, jangan kita andalkan mereka. Andalkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak mungkin mempermalukan kita. Tuhan yang kita sembah tidak mungkin Dia tutup mata. Sebab Tuhan tidak pernah menutup mata. Kecuali kita yang lari dari Dia. Kecuali kita yang jual Dia. Baru Dia tutup mata. Tetapi dari kita, bukan dari Tuhan. Sekalipun engkau tidak setia, Dia tetap setia. Dan inilah yang terjadi. Dia bermain kecapi. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Langsung ini roh setan, roh jahat masuk. Kalau saudara terhubung dengan roh jahat, pembunuhan itu gampang masuk di pikiran. Tidak ada lagi kebaikan di otakmu. Tidak ada lagi kebaikan, rasa terima kasih. Seharusnya Saul berterima kasih. Mukanya mau taruh di mana? Bahkan bisa terbunuh. Kalau seandainya Saul maju, Saul yang terbunuh. Ya kan? Sederhana. Kalau Saul yang maju melawan Goliat, Saul terbunuh. Karena ini tentara yang luar biasa kuatnya, raksasa, tidak ada yang berani. 2 kali, tetapi Daud dia orang yang dipilih Tuhan, orang yang luar biasa. Dia punya refleks luar biasa. Ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia atau Tuhan telah undur. Tuhan langsung undur. Tidak tunggu 5 menit. Ketika kebencian dia luaskan masuk di hati. Ketika kebencian dia luaskan masuk di pikiran. Menit itu juga, detik itu juga, roh Tuhan undur. Kebencian bukan cuma kepada jemaat biasa, bukan. Ada gembala, maaf bicara, anak rohani saya, 13 tahun yang lalu dia benci saya, sampai beberapa tahun ini dia masih benci saya. Gembala jemaat. Jadi kebencian ini banyak terjadi kepada semua orang Kristen, mau majelis, penatua, jemaat biasa, wakil gembala, staf gembala, tidak pandang bulu. Semua bisa dapat, bisa kena, asalkan kita yang buka hati. Makanya jangan buka hati dengan kebencian. Tutup rapat-rapat dengan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman Tuhan pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, langkah-langkah kita. Roh Tuhan sudah undur, mau bikin apa? Makanya Daud, Roh Kudus itu kita harus jaga perasaannya. Jangan buat dosa terus. Roh Kudus akan berdiam. Kalau di perjanjian baru kita belajar, waktu kami belajar di sekolah teologi, Roh Kudus diam. Dia tetap ada, tapi dia tidak bekerja karena engkau sendiri yang menolak dia. Daud ketika dia jatuh dengan dosa Bathsheba, jatuh karena mata. Jadi kalau kita ada di puncak kesuksesan, hati-hati. Daud ketika dia sudah jadi raja, dia lihat Bathsheba sementara mandi, bodinya gitar Spanyol. Dia lihat Bathsheba, bodinya gitar Spanyol. Seandainya Bathsheba bodinya kontainer, ada lagu body container. Jadi kontainer itu ibu-ibu yang sudah 100 kilo ke atas. Ibu-ibu tapi berat badannya 100 kilo ke atas, itu body container. Tapi saya percaya yang mendengar firman Tuhan ini tidak ada yang body container. Semuanya body gitar Spanyol. Wow, memang top kalau gitar Spanyol. Ya, saudara, dia langsung ambil, padahal Uria punya istri, dia punya pasukan berani matinya, pasukan elitnya, pasukan paling loyal, paling setia. Tetapi Daud langsung sadar. Kalau Saul bedanya dia tidak sadar. Daud ketika ditegur Nabi Nathan, oh iya saya salah. Saul sudah diulang-ulang oleh firman, yaitu namanya bebal. Keras kepala, merasa diri benar, hati-hati. Orang Kristen banyak merasa diri benar. Oh, karena jabatan di gereja saya tinggi. Enggak. Jabatan di gereja tidak menjamin. Saul, dia itu firmannya sudah banyak, penuh di memorinya. Tapi dia sengaja tidak lakukan firman. Dia menolak firman. Sebab itu Daud menjauhkan diri dari dekatnya, ayat yang ke-13, dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Jadi dia kasih di depan. Dia merencanakan supaya Daud terbunuh. Ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow, luar biasa. Semua yang dikerjakan Daud 100% berhasil. Semua peperangannya kalah lawan-lawannya. Mike Tyson yang pernah terkenal, Evander Holyfield, catatan bertarung bernaik ring mereka 5 kali kalah. Berapa kali seri? Tapi kalau Daud tidak ada seri, imbang, tidak ada, menang terus. Karena Tuhan menyertai. Karena hatinya terhubung, pikirannya terhubung, kesehariannya pemusik, penyembah, worshiper, prayer, pendoa, singersnya Tuhan, penyanyinya Tuhan maksudnya. Mari kita menjadi penyanyinya Tuhan. Amin. Mari kita menjadi worshipernya Tuhan. Tuhan akan angkat dengan cara yang ajaib. Cuma pemulung sampah jadi presiden. Wow. Belum ada di negara Indonesia jabat atau pekerjaan terendah jadi presiden. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya.
Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Daud semakin dikasih orang, Saul semakin dibenci karena tidak ada Roh Kudus. Karena yang ada di pribadi Saul benci, tersinggung, marah, dengki, iri hati. Buang semua. Buang. Buang. Kalau engkau mau diberkati, buang kebencian. Buang. Buang. Saya katakan ini karena Tuhan mengasihi saudara. Saya katakan ini karena rahasia sorga turun di hari ini. Terlalu banyak orang Kristen susah terus. Terlalu banyak orang Kristen tidak naik pangkatnya. Tidak berhasil pekerjaannya. Gagal terus. Pemuda-pemudi gagal terus dapat jodoh. Karena ada kebencian. Karena hatinya terhubung bukan kepada Tuhan. Terhubung kepada kedagingan. Tetapi Daud terhubung kepada Tuhan. Ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Wow, jahat sekali pikirannya. Kalau orang tidak mau buang kebencian, di pikiran dia Victor. Nah, bahasa dunia, Victor katanya pikiran kotor. Jahat. Tidak ada 1% pun yang dia mau balas. Justru kebencian. Dia sudah selamatkan nyawanya, selamatkan mukanya, nama baiknya. Kok dia tega-teganya mau bunuh, sengaja kasih di medan pertempuran, dia coba bunuh, dia kalah. Dia tahu Goliat saja yang tinggi raksasa begitu, gampang sekali, enteng sekali Daud kalahkan. Kenapa? Daud melekat sekali dengan Tuhan. Daud tahu persis siapa Tuhan. Yesus yang mati dan bangkit hari yang ke-3. Tidak lama lagi kita akan menghadapi Jumat Agung. Ini kita akan masuk ke minggu-minggu Advent ini. Jangan alpa ya. Kalau saudara alpa, kehilangan berkat besar. Kalau saudara aktif, tidak alpa, ada berkat besar tercurah dari surga. Berkati. Berkati pemirsa ini. Berkati Tuhan. Tolong. Ini doa kami. Supaya Tuhan selalu memberkati channel ini, pemirsa ini. Seorang yang gagah dan lakukanlah perang. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Wah, jahat betul. Ayat 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tahu diri, tahu diri. Katakan di sampingmu kalau ada yang nonton. Tahu diri kita dengan Tuhan. Kalau kita dapat jabatan tinggi, kalau kita punya rumah 4 lantai, mobil-mobil mewah, tanah jadi sultan, juragan tanah, itu karena anugerahnya, itu karena kemurahan Tuhan. Luar biasa hati dari Daud. Dia tidak aji mumpung. Oh,
Betul raja, layaklah. Siapa dulu? Daud. Daud yang kalahkan Goliat kok. Jangan cuma itu raja, kasih yang lain lagi. Emas kah? Oh enggak. Daud bukan mata duitan. Tetapi mata Daud, mata yang tertuju. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Segenap hidup Daud dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak mata duitan, tetapi matanya selalu tertuju kepada Tuhan. Ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia menyetujuinya. Ayat 21. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Wow, ini benar-benar jahatnya tidak bertobat. Jahatnya sampai 7 turunan. Jahat betul. Jahat 100%. Setiap kali memuncul di pikiran jahat, mau bunuh dia, dia terbunuh, dia hancur, dia gagal. Saudara, walaupun ribuan orang mau menggagalkan kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun keluarga terdekat sekalipun, keluarga terdekat mau menggagalkan, tidak pernah. Orang terdekat. Tapi kalau Tuhan mau promosikan kita, Tuhan mau angkat kita, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kata firman Tuhan, katanya Ayub, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, pikir dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Ayat 22. Lalu Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Karena dia tahu Daud sudah dikhianati, yang merah tapi diberikan Mikal. Ya. Dia coba bujuk. Lalu para pegawai Saul, ayat yang ke-23, menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Wow, ini lebih mulia lagi. Daud sekali-kali pun, Daud ternyata dicoba dengan berbagai macam cara, hatinya tetap hati malaikat. Aku ini miskin dan rendah. Aku tidak layak jadi menantu raja. Kalau kita mau rendah hati seperti rendah hatinya Daud, Tuhan terpesona, Tuhan terpesona dengan Daud. Saudara mau jadi Daud yang Tuhan sangat terpesona, Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat terharu, Tuhan sangat terkagum. Wow, ini tidak ada di seluruh orang Israel. Hanya satu orang yang membuat Tuhan terpesona. Bahkan Yesus, dia sengaja masuk dalam program dari keturunan Daud. Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Wow tidak? Wow.
spektakuler. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Dia berkata, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Dia mau berkata karena bahasanya lembut sekali, tidak mau menyinggung, tidak mau sampai Saul marah. Perkara ringankah? Bagi Saul ringan, tapi bagi Daud beban yang besar. Jadi menantu raja harus bertanggung jawab penuh. Dia ulang-ulang tawari. Kalau orang sekarang bagoso, jilat tuh pimpinan supaya naik. Jilat betul dia punya sepatu. Gosok terus, cari muka terus. Tetapi apa yang terjadi? Justru Daud tidak mau menjilat. Daud tidak mau terpengaruh. Daud tetap rendah hati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata inilah kunci keberhasilan Daud. Dia tahu diri. Dia tidak makan puji. Kadang-kala orang baru berhasil sedikit. Saya pernah melayani seperti itu. Baru kaya sedikit sekali. Mobil baru yang masih di kredit, sombongnya sudah sombong langit ke-7. Tuhan ambil ulang. Tuhan bilang masih kredit mobilnya, kamu sudah sombong. Bukan mobil mewah juga. Nah, inilah banyak orang Kristen terjadi. Titik kegagalannya ada di sini. Baru tak angka sedikit, baru naik jabatan sedikit, baru punya uang sedikit, kaya sedikit, naik sedikit, sombongnya sudah di langit ke-10. Akhirnya cepat turun karena hilang kepercayaan dari Tuhan. Tetapi Daud 40 tahun adalah bukti hatinya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Karena firman Tuhan yang dia pegang. Jangan engkau lari dari firman. Kami dengan Ibu Gembala selalu berkata kepada Tuhan, apabila Tuhan promosikan kami seperti Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus mau datang dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasut pun, membuka sepatu pun kami tidak layak. Kami mau hidup rendah hati Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan diri Tuhan. Ayat 24, para pegawai Saul memberitakan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Ayat 25, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain daripada 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Wow. Saul tahu bahwa orang Filistin adalah musuh terkuatnya Israel. Dia rubah pikiran jahatnya lagi supaya tidak kentara. Skenarionya dia bikin putar balik. Ini orang putar balik ini, raja yang paling putar balik, raja yang paling licik, raja yang paling jahat sudah. Ya, dia bilang begini, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja.
Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Karena dia mencoba mau membunuh loyo. Beda kelas kampung dengan kelas nasional. Ya. Ayat yang ke-26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Wow. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Dia setuju. Ini Daud ini memang dengar-dengaran tingkat dewa yang tertinggi. Tingkat langit yang ketujuh dia punya dengar-dengaran. Mau berperang lagi. Aduh. Padahal dia so janji. Daud ini suka melupakan kejahatan Saul. Inilah yang menjadi hebatnya Saul. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang hebat, suka melupakan kejahatan orang, suka melakukan kebencian orang. Kami suka melupakan fitnahan orang. Banyak kali saya terjebak karena saya baik. Akhirnya hamba-hamba Tuhan yang menopang mau memasukkan kami di penjara Polda. Kami diurus di penjara Polda karena mereka mau kami membusuk di penjara Polda. Tetapi doa kami, Tuhan, sampai detik ini Tuhan tahu di atas mimbar, kami selalu doakan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang yang menjahati kami, orang yang mau membunuh kami, orang yang mau masukkan kami di penjara Polda. Karena mereka pikir kalau Polda siapa yang mau pitolong Pendeta Fani. Polda ini bukan main-main, tapi tidak segampang itu orang Polda. Orang Polda tentunya bijaksana. Dan itu karena Tuhan kami lolos dari jerat. Ini pendeta-pendeta. Maaf ya bicara, saya pendeta. Tapi ini kesaksian yang nyata. Pendeta-pendeta ada gelar STA ada berapa? Sarjana hukum, ini pengacara yang top di Nabire, ini pengacara paling top, salah satu paling top. Saya tidak sebut nama, tapi dia pengacara supaya orang berkata, jangan-jangan pendeta ini cuma ngawur lagi. Saya bisa buktikan, ya. Tetapi inilah Daud. Disinilah saya mau belajar seperti Daud. Kalau engkau mau melihat keberhasilan keluargamu, keberhasilan usahamu, keberhasilan daripada pekerjaanmu, belajar cepat untuk melupakan orang yang berbuat jahat, tetapi belajar cepat mengingat kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, saya selalu berkata, betapa berdosa kalau orang Kristen dia tidak sakit, dia di rumah, tidak ibadah Jumat Agung, tidak ibadah minggu-minggu Advent. Betapa berdosanya. Jadi kita harus ingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. 200 orang. Kalau di sini Saul bermaksud ya, beginilah kamu katakan raja tidak menghendaki mas 100 kulit katan. Oh 100. Yang diminta oleh Saul 100. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya, menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Wow, ini baru bilang pahlawan, pemuda desa, tapi kelas internasional. Daud dia berkata, saya miskin, saya orang rendah, saya siapakah kaum keluarga saya? Saya cuma pemuda desa yang tidak terpandang, tapi kelas internasional. Seluruh dunia takut berperang dengan Daud. Seluruh dunia. Catat ini, seluruh dunia. Karena apa?
hatinya selalu mendekat dengan Tuhan. Setiap kali Daud berperang, Tuhan ada di depan. Setiap kali apapun peperangan kecil, menengah, besar, Tuhan ada di depan Daud. 200 yang dia bawa. Serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ayat 28, lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud, dan bahwa seluruh orang Israel, seluruh 100% orang Israel mengasihi, menghormati, mencintai Daud. Siapa yang buat begitu? Saudara, pemimpin di Indonesia ada pro dan kontra. Contoh, Prabowo, Bapak Presiden, 80% tingkat kepuasan. Berarti ada sekitar 20% yang belum. Tetapi secara keseluruhan nilai 8. Nah, tetapi Daud bukan cuma nilai 8, nilai 10 plus. 100% senang dengan Daud. Tidak ada yang tidak. Wow, ini sangat spektakuler. Daud ini hampir sempurna. Kalau saya lihat, Daud ini hampir sempurna. Tinggal sedikit dia sempurna. Karena 100 orang, 100% seluruh senang. Mengasihi dia, ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Saya mau berkata yang masih suka benci orang lain, mau ikut seperti Saul, silakan. Tapi kalau mau ikut seperti Daud, silakan. Saudara akan diberkati dengan berkat yang sangat luar biasa. Satu negara sayang kepada Daud kecuali Saul. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pemirsa channel ini. Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Bila firman ini menjadi berkat untuk kami semua, apa saja yang kami kerjakan, biarlah kami terhubung dengan Tuhan, bukan terhubung dengan setan atau iblis. Karena hanya dua hal ini yang paling banyak, terhubung dengan Tuhan. Banyak kali orang Kristen tidak sadar karena kebencian, dia sudah terhubung dengan iblis atau setan. Tetapi doa hambamu, semua yang menonton ini terhubung dengan Tuhan. Dan segala berkat penjuru bumi, utara, timur, selatan, barat, datang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya, amin.